Namaku Randy. Aku bekerja sebagai teknisi listrik di sebuah perusahaan swasta di Bandung. Beberapa minggu lalu, aku mendapatkan proyek instalasi kabel di sebuah rumah tua yang akan disewa oleh keluarga baru. Rumah itu terletak di daerah Lembang, agak jauh dari pusat kota, tersembunyi di balik kebun teh dan pepohonan tinggi. Aku tak sendiri, aku ditemani Dedi, rekan kerjaku yang sudah lebih dulu memperingatkan soal rumah itu. Katanya, rumah ini udah kosong hampir 10 tahun, ujar Dedi sambil membuka kotak peralatan. Orang-orang sini bilang rumah ini nggak beres. Aku cuma tertawa kecil. Lagi pula kita cuma masang kabel, bukan nginep di sini. Pekerjaan berjalan cukup lancar, sampai menjelang sore. Saat aku sedang mengatur kabel di sudut ruang tamu, aku mendengar sesuatu. Seperti bunyi langkah kaki pelan dari bawah lantai kayu. Tok, tok, tok. Aku menoleh pada Dedi. Dia juga berhenti bekerja, wajahnya menegang. Kamu dengar juga? Tanyaku. Dia mengangguk pelan. Itu. Dari bawah rumah, kami saling berpandangan. Rumah ini memang dibangun di atas ruang kosong kecil seperti kolong, semacam gudang tua. Tidak ada penerangan di sana. Hanya lubang sempit di samping dapur yang menuju ke bawah. Aku berusaha mengabaikannya. Mungkin tikus. Namun suara itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih keras. Seperti seseorang menyeret kaki, diseret perlahan di atas lantai tanah. Srek, srek, srek. Kami memutuskan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Tapi sebelum kami pergi, aku sempat menengok ke dapur dan memperhatikan lubang menuju ke bawah rumah. Ada angin dingin yang keluar dari sana dan suara bisikan. Balik, jangan di sini. Aku langsung memalingkan muka dan keluar tanpa bicara apapun ke Dedi. Malamnya aku merasa tidak tenang. Setiap kali memejamkan mata, suara dari bawah rumah itu terngiang kembali. Bisikan lirih tapi jelas. Keesokan harinya, bos kami meminta kami kembali ke sana karena ada kabel yang belum selesai ditarik ke lantai 2. Aku awalnya menolak, tapi Dedi sudah lebih dulu menyanggupi. Udah, cepat kelarin aja. Besok rumah ini udah mau ditempati, katanya. Kami tiba pukul 10 pagi. Cuaca mendung. Rumah itu tampak lebih suram dibanding kemarin. Saat membuka pintu, aku merasa seperti udara di dalam rumah lebih dingin dari luar. Kami bekerja diam-diam, masing-masing mencoba tidak membahas suara-suara aneh yang kami dengar kemarin. Namun saat aku sedang di lantai 2, Dedi berteriak dari bawah. "Ren, lo denger gak?" Aku turun buru-buru. Ada suara dari kolong lagi. Tapi, kayak suara anak kecil nangis. Aku langsung mengintip ke lubang itu. Suaranya memang jelas, rengekan kecil. Seperti anak tersesat. Tapi rumah ini kosong. Tidak ada anak-anak di sini. Dan siapa yang bisa berada di bawah sana? Aku mengambil senter, dan tanpa pikir panjang, aku menyelipkan tubuhku ke lubang sempit. Itu. Dedi menahan bahuku. "Lo yakin ini ide buruk?" Tapi suara tangisan itu terus memanggil, seakan menyayat nurani. Begitu aku sampai ke bawah, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhku. Ruangan itu gelap dan bau tanah lembab. Aku menyinari sekeliling, tidak ada siapapun. Hanya debu, kayu lapuk, dan sarang laba-laba. Lalu, aku melihatnya. Di pojok ruangan, berdiri sosok anak kecil, membelakangiku. Bajunya lusuh, dan rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Tubuhnya berguncang seperti sedang menangis. Aku merinding. "Dek, kamu kenapa di sini?" Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab, hanya isak kecil yang terdengar. Aku mendekat, dan saat aku menyentuh bahunya, dia berbalik. Wajahnya bukan wajah anak kecil. Kulitnya hitam legam,
Matanya putih kosong dan mulutnya robek sampai ke pipi. Aku menjerit dan lari terbirit-birit keluar dari kolong. Dedi menarikku keluar dan kami langsung kabur dari rumah itu, meninggalkan semua peralatan. Di dalam mobil, aku menggigil. Dedi juga pucat. Kita nggak boleh balik ke sana lagi, ucapku. Tapi sayangnya, kisah ini belum selesai. Keesokan malamnya, suara tangisan anak kecil itu terdengar lagi. Di rumahku sendiri, malam itu setelah kejadian di rumah tua, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi tubuhku terasa tidak tenang. Suara tangisan yang aku dengar di bawah rumah itu seolah masih menggema di telingaku. Aku pikir itu hanya trauma. Namun sekitar pukul 2 pagi aku terbangun karena suara yang sama. Rengekan anak kecil. Tapi kali ini suara itu berasal dari ruang tamu rumahku. Tangisan lirih. Seperti seseorang sedang duduk dan menangis pelan. Aku bangkit dengan jantung berdegup cepat. Dengan langkah pelan aku berjalan keluar kamar sambil membawa senter kecil. Lampu rumahku memang agak redup, membuat suasana makin menyeramkan. "Siapa di sana?" tanyaku lirih. Tak ada jawaban. Hanya isakan itu terus terdengar dari balik sofa. Aku memberanikan diri melangkah mendekat. Nafasku tercekat saat aku melihatnya. Sosok itu, anak kecil dari rumah tua itu, duduk membelakangiku dengan baju yang sama, rambut menutupi wajah, dan tubuh kecil yang bergetar karena tangis. Bagaimana dia bisa ada di sini? Pikirku panik. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang mencakar-cakar lantai. Aku tidak tahu kenapa aku tidak langsung lari. Mungkin karena tubuhku kaku oleh ketakutan. Tiba-tiba, suara tangis itu berhenti. Ia mendongak, pelan, lalu berbalik. Matanya langsung menatapku. Putih semua. Dan dia tersenyum lebar. Senyum yang tidak pantas ada di wajah anak kecil. "Temani aku," bisiknya. Aku langsung berteriak dan lari ke kamar. Kututup pintu dan kubarikade dengan lemari. Tanganku gemetar. Seluruh tubuhku berkeringat dingin. Keesokan harinya, aku memutuskan menginap di rumah Dedi. Aku menceritakan semuanya. Tapi wajah Dedi justru terlihat lebih muram. "Aku juga ngeliat dia semalam," katanya pelan. Dia berdiri di depan jendela kamarku, cuma diem. Liatin aku. Kami mencoba mencari tahu tentang rumah tua itu. Dedi punya teman bernama Iwan, warga lokal yang katanya tahu sejarah tempat itu. Kami menemuinya malam itu juga. Iwan menerima kami dengan wajah serius. Begitu kami menyebut rumah itu, dia langsung menarik nafas dalam. "Kalian masuk ke rumah itu?" tanyanya dengan nada tegang. Kami mengangguk. Iwan langsung berdiri masuk ke kamarnya lalu kembali membawa segumpal kain putih dan dupa. "Kalian harus bersih diri. Rumah itu punya sejarah kelam." Kami mendengarkan dengan seksama saat Iwan mulai bercerita. Dulu sebelum rumah itu kosong, ada keluarga kecil yang tinggal di sana. Suami, istri, dan anak perempuan mereka yang masih berumur 7 tahun. Si istri sakit jiwa. Sering mengurung anaknya di bawah rumah kalau sedang kambuh. Malam hari suka terdengar suara anak kecil menangis dari kolong rumah. Darahku langsung dingin. Suatu malam, si ibu membakar diri di ruang tengah. Mereka bilang dia melakukannya karena suara-suara di kepalanya bilang begitu. Suaminya bunuh diri seminggu kemudian, dan anak mereka hilang. Gak pernah ditemukan sampai sekarang. Dedi memotong. "Maksud lo, anak itu masih di sana?" Iwan menatap kami serius. "Rohnya. Dan kalian mungkin sudah terpanggil. Biasanya, kalau sudah melihat dia, akan sulit lepas. Dia akan terus datang. Dan kalau sudah mendengar dia memanggil namamu, itu artinya waktunya hampir habis." Aku tercekat.
Panggil nama, Iwan mengangguk. Sudah, aku menggeleng cepat. Tapi Dedi, gue, tadi pagi, di kamar mandi, ada bisikan kecil. Dedi, main yuk. Aku dan Iwan saling pandang. Iwan langsung berdiri. Kita harus bersihkan kalian malam ini juga. Dia menyiapkan dupa, bunga melati, dan segelas air garam. Kami diminta duduk bersila, sementara dia membaca doa dengan bahasa Sunda kuno yang aku tak mengerti. Bau dupa memenuhi ruangan. Namun saat ritual baru berjalan 10 menit, angin dingin tiba-tiba masuk ke dalam rumah Iwan. Jendela tertutup rapat, tapi tirai bergoyang seolah ada badai kecil di dalam. Lalu, suara tangisan itu muncul lagi. Tidak, bukan dari luar, tapi dari atap rumah. Iwan memandang ke langit-langit dengan wajah panik. Dia datang lebih cepat dari seharusnya. Aku dan Dedi langsung berdiri. Tapi sebelum kami bisa berlari ke pintu keluar, terdengar dalam gelapnya rumah Iwan, langkah-langkah kecil itu terdengar jelas menuruni langit-langit kayu. Tok, tok, tok. Aku menggenggam tangan Dedi erat. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih nyaring, lebih menusuk telinga. Di sela-sela isakan itu terdengar suara napas berat dan bisikan. Main, yuk. Iwan berdiri sambil menyalakan korek api. Api kecil itu menyala, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi. Dia mengambil sisa dupa dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Qomat Kamit membaca doa yang bahkan terasa menekan dada kami. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri, dan di sana berdiri sosok anak kecil itu. Namun ada yang berbeda. Kini wajahnya tidak lagi terlihat seperti anak-anak. Matanya membesar, membelalak tanpa kelopak, hitam legam. Mulutnya ternganga, mengeluarkan suara parau seperti dua suara bersamaan, suara anak kecil dan suara wanita dewasa. Kalian janji temani aku, tapi kalian kabur. Aku hampir pingsan. Tubuhku tak bisa digerakkan, kaki seolah menempel di lantai. Iwan maju perlahan sambil memegang dupa yang masih menyala. Pergi, teriaknya. Ini bukan tempatmu. Sosok itu menggeram, lalu melompat ke arah Iwan. Api di dupa langsung padam dan semua jadi gelap kembali. Aku mendengar suara tubuh terjatuh, lalu teriakan Iwan yang menggema. Kalian harus bakar rumah itu. Itu satu-satunya cara. Aku dan Dedi saling pandang. Tanpa pikir panjang, kami lari keluar rumah, menembus malam yang dingin. Dedi nyaris tertabrak sepeda motor di jalan, sementara aku terus menoleh ke belakang. Membayangkan sosok anak itu mengejar kami. Kami tidak kembali ke rumah Iwan malam itu. Kami cari penginapan murah, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari kami dalam bahaya. Keesokan harinya, kami kembali ke rumah Iwan. Tapi rumah itu kosong. Pintu terbuka dan semuanya berserakan. Dupa terbakar, lantai dipenuhi pecahan kaca, dan di tengah ruang tamu ada jejak kaki kecil menuju keluar. Iwan hilang. Kami melapor ke warga sekitar, tapi tak ada yang mau ikut campur. Ada yang bilang, kalau dia udah ditandai, nggak ada yang bisa nolong, kata salah satu tetangganya. Dedi mulai depresi. Matanya merah, tubuhnya lemas. Dia bilang tidak bisa tidur karena suara itu terus mengganggu. Bahkan saat siang hari dia mengaku melihat anak itu duduk di pojok kamar mandi. Aku tahu, kami tak bisa lari lagi. Malamnya aku mendatangi rumah tua itu. Sendiri, aku membawa bensin dan korek. Aku tahu ini gila, tapi jika itu memang satu-satunya cara, maka aku harus lakukan. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Daun-daun kering berserakan di depan pintu,
dan udara di sekitarnya dingin tak wajar. Aku melangkah masuk. Suasana di dalam gelap, hanya cahaya dari senter yang menuntunku. Langkah kakiku mengarah ke dapur, ke lubang yang menuju ke kolong rumah. Saat aku menunduk melihat ke dalam lubang itu, suara itu muncul lagi. Rendi. Aku terdiam. Dia memanggil namaku. Main yuk. Satu kali lagi aja. Aku menggigit bibir. Jantungku berdebar keras. Aku menuangkan bensin ke seluruh lantai dapur, lalu ke ruang tengah. Bau menyengat memenuhi ruangan. Tapi saat aku hendak menyalakan korek, suara kecil dari belakangku membuatku berhenti. Rendi, kenapa mau bakar rumahku? Aku menoleh pelan. Sosok anak kecil itu berdiri di dekatku. Namun kini, dia terlihat seperti manusia biasa. Matanya sedih, tubuhnya gemetar. Jangan tinggalin aku, bisiknya. Dan entah kenapa, aku merasa ragu. Apa mungkin dia hanya roh yang kesepian? Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, wajah anak itu berubah drastis. Kulitnya retak, matanya melotot, dan darah menetes dari matanya. Kalian janji, temani aku, sampai mati. Aku berteriak dan menjatuhkan korek. Wush, api menyambar cepat. Dalam hitungan detik, ruang dapur mulai terbakar. Aku lari keluar secepat mungkin, sementara di belakangku, suara tangis berubah menjadi jeritan kemarahan yang memekakan telinga. Rumah itu terbakar, ambruk perlahan dalam kobaran api yang membara hingga dini hari. Tapi, cerita belum berakhir. Pagi harinya aku mendengar kabar dari tetangga rumah Dedi. Dedi ditemukan tewas gantung diri di kamarnya, dan di lantai di bawah kematian Dedi membuatku hancur. Aku merasa bersalah. Seharusnya aku tidak membiarkannya sendiri. Seharusnya aku tidak membakar rumah itu tanpa memastikan semuanya benar-benar selesai. Jenazah Dedi dikuburkan cepat oleh keluarganya dan aku mulai kehilangan arah. Di hari pemakamannya aku menyendiri di dalam mobil. Semua orang berdoa menangis. Tapi aku hanya duduk memandangi langit yang kelabu. Lalu, aku melihatnya. Di antara kerumunan pelayat, ada dia. Anak kecil itu. Berdiri diam di balik pohon besar, mengenakan pakaian yang sama. Baju putih lusuh, rambut menutupi sebagian wajah, dan tubuh kecil yang tidak seharusnya berada di sana. Aku melotot, ingin teriak, tapi tubuhku gemetar. Dia menatapku, tak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangannya pelan dan menunjuk ke arahku. Malamnya, aku pulang ke rumah orang tuaku di Garut, berharap bisa menjauh dari semua ini. Tapi tak lama setelah aku tiba, ibuku mengeluh. Rumah kita dingin sekali malam ini, ya, katanya sambil menggosok tangannya. Dan memang benar, udara seperti merayap ke dalam kulit. Lampu di kamar juga beberapa kali berkedip. Lalu aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di bawah tempat tidurku ada bekas tapak kaki kecil. Jejak lumpur basah masuk dari jendela ke arah kolong tempat tidur. Aku tak sanggup tidur malam itu. Pagi harinya, aku memutuskan kembali menemui warga yang dulu mengenal keluarga pemilik rumah tua itu. Aku cari informasi lebih dalam, dan akhirnya menemukan seorang nenek bernama Maktati, yang katanya dulu sering membantu di rumah itu. Ketika aku menyebut soal anak kecil yang hilang, wajah Maktati langsung berubah. Namanya Sekar, bisiknya lirih. Anak manis. Tapi ibunya bukan manusia biasa. Kadang dia duduk di halaman, bicara sendiri, dan tertawa menatap langit. Aku menelan ludah. Sekar, dia masih di sana? Mak Tati menatapku tajam.
bukan jasadnya, tapi rohnya. Dan kalau kau sudah pernah melihat wajahnya, dia akan ikut. Kemanapun kau pergi, aku tercekat. Lalu, bagaimana mengusirnya? Tanyaku. Mak Tati menggeleng. Tidak bisa, tapi kau bisa menyelesaikan mainannya. Dia dulu suka bermain petak umpet, selalu sembunyi di bawah rumah kalau ibunya marah. Dia akan diam, menunggu seseorang menemukan dia. Tapi tidak ada yang datang. Aku paham. Dia masih terjebak dalam permainan yang tidak pernah selesai. Kalau begitu, aku harus menyelesaikannya. Mak Tati memberiku petunjuk. Kau harus kembali ke lokasi rumah itu. Cari tempat di mana Sekar terakhir kali sembunyi. Tapi hati-hati, karena bukan hanya dia yang ada di sana. Sore itu, aku kembali ke reruntuhan rumah tua. Bekas kebakaran masih jelas. Arang, kayu gosong, dan abu berserakan di mana-mana. Namun yang membuatku merinding adalah fakta bahwa bagian bawah rumah, kolong sempit tempat Sekar biasa sembunyi masih utuh. Dengan senter dan doa yang Mak Tati ajarkan, aku masuk ke dalam, gelap, lembab, dan dingin menusuk tulang. Aku menyusuri kolong itu, perlahan. Tiba-tiba, ku dengar suara isakan. Tangisan lirih khas suara Sekar. Aku ikuti suara itu, sampai ke sudut tergelap. Dan di sana aku melihat sesuatu. Sebuah boneka lusuh, duduk bersandar pada dinding kayu yang hangus. Matanya hilang satu, dan tubuhnya penuh debu. Di samping boneka itu, ada tulisan di papan kayu, digores dengan benda tajam. Aku sembunyi di sini, jangan bilang siapa-siapa. Tiba-tiba, di belakangku terdengar suara napas. Aku menoleh cepat. Sekar berdiri di sana. Wajahnya penuh luka. Tapi kali ini, dia tidak marah. Dia hanya menangis. Aku kalah ya? Tanyanya dengan suara lirih. Aku menelan air liur. Iya, kamu ketahuan. Dia tersenyum kecil. Senyum yang hampir normal. Tapi kemudian, dari kegelapan di belakangnya, muncul sosok lain. Seorang wanita kurus kering, matanya merah membara. Dia menatapku dengan tatapan haus. Dia milikku. Desisnya, itu ibunya. Aku mundur perlahan, tapi tanah di bawahku ambruk. Aku terjatuh ke lubang kecil di pojok kolong. Kepalaku terbentur, dan semuanya gelap. Saat aku sadar, aku sudah di sebuah ruangan gelap. Dindingnya penuh dengan coretan tangan anak kecil. Di sana, suara Sekar bergema. Tolong aku, jangan tinggalkan aku lagi. Aku tahu, ini belum berakhir. Aku terjebak. Ruangan ini dingin, lembab, dan gelap gulita. Dindingnya bukan dari batu bata, tapi dari tanah padat yang basah, seperti lorong tua di bawah bumi. Aku mencoba berdiri meski kepala masih pusing akibat benturan. Tiba-tiba, suara langkah, kaki kecil terdengar di belakangku. Mainnya belum selesai. Aku menoleh perlahan. Di sana, Sekar berdiri. Tapi kali ini, wajahnya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Kulitnya mulai membusuk. Matanya hitam tak berujung. Tangannya menggenggam boneka lusuh yang kini tampak seperti terbuat dari daging. Aku udah menang. Sekar, kataku perlahan, mencoba tetap tenang. Aku temuin kamu. Dia diam lalu berjalan pelan ke arahku. Tapi kamu janji, temani aku selamanya. Tiba-tiba dari balik kegelapan, sosok ibunya muncul lagi. Lebih jelas, lebih mengerikan. Rambut panjangnya menjuntai, tubuhnya bengkok seperti patah di beberapa bagian, dan matanya merah menyala. Kau ambil anakku, geramnya. Aku mundur tersudut,
Napas tercekat, tapi entah bagaimana aku teringat kata-kata Mak Tati. Selesaikan mainannya. Maka aku duduk bersila, menatap Sekar. Kita main lagi, kataku. Satu kali lagi. Kalau aku menang, kamu bebas. Kalau kamu menang, aku ikut kamu. Sekar tampak bingung. Tapi kemudian ia tersenyum. Senyum polos seperti anak kecil. Petak umpet ya, tanyanya. Aku mengangguk. Dia menutup mata. Aku segera berlari menyusuri lorong, mencari tempat untuk bersembunyi. Lorong itu bercabang. Beberapa arah gelap total, sebagian lain penuh tulang dan debu. Aku masuk ke salah satu lubang kecil, menahan napas. Suara langkah kecil mulai terdengar. Aku tahu kamu di sini. Aku menahan air mata. Jantungku berdebar kencang. Tiba-tiba, suasana berubah. Udara terasa panas. Dinding tanah mulai bergetar seperti ada sesuatu besar yang mendekat. Lalu aku sadar, ini bukan lagi permainan. Ini ujian terakhir. Aku keluar dari persembunyian dan menghadapi Sekar yang berdiri tepat di tengah lorong. Wajahnya berubah-ubah. Kadang anak kecil polos, kadang hancur, kadang tanpa wajah. Sekar, aku berkata dengan suara tenang meski tubuhku gemetar. Kamu gak salah. Kamu cuma anak kecil. Tapi kamu harus pergi. Harus pulang. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku gak tahu caranya. Aku meraih boneka dari tangan lusuhnya. Lalu ku peluk dia. Mainnya udah selesai. Sekarang saatnya istirahat. Tiba-tiba, semua berubah. Lorong menghilang. Tanah runtuh. Aku terlempar ke belakang, menabrak dinding kayu. Suara jeritan wanita dewasa menggema keras, melengking, penuh kebencian. Anak ini milikku. Namun Sekar menoleh ke arah sosok ibunya dan berkata, "Tidak, aku mau pulang." Sinar putih muncul di sekeliling tubuh Sekar. Sosok ibunya menjerit. Perlahan menghilang dalam kabut hitam yang muncul dari tanah. Aku terdorong mundur. Lalu, gelap. Aku terbangun di RSUD Garut. Tubuhku penuh luka lecet, tapi aku hidup. Polisi bilang aku ditemukan di reruntuhan sumur tua, dekat bekas rumah yang terbakar. Mereka tak paham bagaimana aku bisa masuk ke sana. Malam itu aku bermimpi. Sekar berdiri di tengah padang rumput. Rambutnya dikepang dua, wajahnya bersih, dan dia tersenyum. "Terima kasih," bisiknya. Lalu dia menghilang dalam cahaya matahari sore. Sudah 2 bulan berlalu, aku kembali ke Jakarta mencoba hidup normal. Tapi setiap malam sebelum tidur, aku menyalakan lampu kecil di sudut kamar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu ada tempat yang pernah aku datangi, di mana bayangan bisa hidup, dan tidak semua permainan anak-anak berakhir dengan tawa. Dan kadang saat malam benar-benar sunyi, aku masih